Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Tresna Mala Mahmudsyah dengan NIM 18510203. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Statistika dengan menggunakan pendekatan Problem Based Learning berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa SMP kelas 8. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi warga Indonesia karena dalam pendidikan ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses transfer ilmu. Dengan adanya kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen atau berbeda-beda, maka perlu adanya proses pembelajaran yang berbeda-beda yang harus didapatkan oleh rakyat Indonesia atau masyarakat di Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu teknologi informasi dan komunikasi tentu sangat berdampak pada bidang pendidikan. Oleh sebab itu perlunya ada pembaharuan dalam bidang pendidikan. Dengan berkembangnya iptek, tentu sangat penting kompetensi kompetitif. Salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan dan adanya di pelajaran matematika. Karena ilmu matematika diperlukan sangat di kehidupan sehari-hari maupun dalam kemajuan ilmu teknologi dan informasi. Adapun hambatan dalam proses pembelajaran, salah satunya dalam proses pembelajaran matematika, di mana matematika selalu dianggap sulit oleh peserta didik. Karena matematika merupakan ilmu yang dikenal dengan banyak rumus dan penghitungan. Hal tersebut mampu disimpulkan bahwasanya pembelajaran matematika mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Maka dari itu sangatlah penting proses pembelajaran matematika. Adapun konsep matematika statistika termasuk pada pembelajaran matematika yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sangat itu, pendidikan pembelajaran matematika statistika itu sangat penting. Maka dari itu sangatlah penting proses pembelajaran matematika. Adapun dalam pembelajaran matematika yaitu konsep matematika statistika. Pada pembelajaran matematika yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada pembelajaran statistika mempelajari tentang pengolahan data, pengumpulan data, dan menarik kesimpulan dari pengumpulan data tersebut. Namun, fakta di lapangan dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi statistika terjadi kesulitan yang dialami oleh siswa. Di antaranya, siswa masih memiliki kesulitan dalam menentukan rata-rata dan pengolahan data. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam proses pembelajaran diantaranya yaitu tidak adanya penyampaian materi dan tidak adanya pendekatan dalam pembelajaran. Dalam penyampaian materi salah satunya adalah bahan ajar, di mana bahan ajar adalah untuk memfasilitasi kemampuan penalaran siswa, komunikasi siswa dan koneksi siswa, serta pemecahan masalah pada siswa. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah bagi setiap individu, karena dengan kemampuan pemecahan masalah, setiap individu mampu mengikuti laju perekonomian dan perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Namun pada kenyataannya, fakta di lapangan mengemukakan bahwasannya kemampuan pemecahan masalah matematik siswa khususnya di SMP itu sangat masih rendah. Oleh sebab itu perlunya ada peningkatan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa SMP.
Sesuai dengan studi pendahuluan, di mana bahan ajar yang masih konvensional banyak terdapat di sekolah. Jadi belum adanya pengembangan bahan ajar karena mereka hanya menggunakan buku paket tanpa sumber pengembangan dari bahan ajar. Lalu munculnya kesulitan-kesulitan pada siswa di materi statistika, khususnya di kelas 8, dan rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematik di siswa SMP. Maka perlu adanya pengembangan bahan ajar materi statistika menggunakan pendekatan problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana proses pengembangan bahan ajar, bagaimana kelayakan bahan ajar, bagaimana keefektivitasan bahan ajar materi statistika dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan GeoGebra. Lalu ada kendala-kendala yang ditemukan saat pengembangan bahan ajar materi statistika menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan GeoGebra. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui proses pengembangan bahan ajar berbantuan GeoGebra dan kelayakan bahan ajar, keefektifan bahan ajar, sekaligus kendala-kendala yang ditemukan ketika pengembangan bahan ajar materi statistika menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan GeoGebra pada peserta didik SMP kelas 8. Manfaat dari penelitian ini yaitu bagi guru di mana menambah referensi berkaitan dengan pengembangan bahan ajar materi matematika. Tentunya terutama dalam kemampuan pemecahan masalah di SMP. Yang kedua yaitu bagi siswa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik siswa terutama pada pembelajaran matematika. Dan bagi pembelajaran matematika pada umumnya sebagai salah satu referensi bagi peneliti di bidang pembelajaran matematika selanjutnya. Metode penelitian ini yaitu Research and Development menurut model pengembangan Board and Goal yang dimodifikasi oleh Sugiono, di mana ada subjek penelitiannya, uji coba terbatas dan uji coba luas dilakukan kepada siswa kelas 8 di MTS Asyarifia. Adapun prosedur penelitian, yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Instrumen yang digunakan yaitu tes tulis, angket respons siswa, lembar validasi, dan pedoman wawancara. Adapun pengelolaan data yaitu menggunakan Microsoft Excel 2007. Uji coba instrumen melalui validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaan. Hasil dan pembahasan penelitian itu yaitu poin 1, proses pengembangan LKPD, ada 1. Studi pendahuluan, desain produk LKPD, forum group and discussion, dan validasi tahap 1. Draft LKPD materi statistika, uji coba terbatas, revisi 1 bahan ajar, uji coba luas, revisi 2 bahan ajar, dan validasi. Final produk. Adapun desain dari draft produk yaitu tadi ditampilkan sampul produk, lalu ada ketentuan penggunaan dan soal-soal yang ada di pembahasan tentang permasalahan. Poin kedua yaitu tentang kelayakan lembar kerja peserta didik, di mana peneliti menggunakan 2 yaitu hasil validasi produk dan hasil angket respons siswa. Bisa dilihat bahwa hasil validasi tahap 1 sampai hasil validasi tahap 2 itu meningkat. Lalu angket siswa pun uji terbatas sampai uji luas itu ada peningkatan. Hasil respon angket siswa uji coba terbatas dan luas, di mana hasilnya per aspek sebagai berikut. Ada penyajian LKPD, materi bahan ajar, kebermanfaatan bahan ajar, dan kemudahan bahan ajar saat diaplikasikan. Selanjutnya yaitu efektivitas LKPD, di mana ini menggunakan hasil uji efektivitas soal instrumen, di mana rata-ratanya adalah 76 dan dinyatakan efektif.
Poin terakhir yaitu tentang kendala-kendala dalam pengembangan LKPD, di mana ada dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri itu terdapat pada peneliti, kurangnya kemampuan untuk menyusun LKPD, jadi memakan waktu yang lebih lama. Dan kedua yaitu eksternal terdapat di sekolah, di mana waktu lama penelitian itu sangat sedikit, karena dengan terbatasnya waktu mengajar. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu proses pengembangan bahan ajar, kelayakan dan keefektifan dinilai sangat efektif dan sangat layak untuk digunakan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Cukup sekian pemaparan dari hasil penelitian skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.